Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rahman. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas materi teori bilangan mengenai basis bilangan bulat. Apa sih basis bilangan bulat itu? Mari langsung saja kita simak pembahasannya. Basis bilangan adalah suatu bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Nah, contohnya nih, bilangan yang sering digunakan itu adalah bilangan desimal atau basis bilangan 10. Nah, kalau basis bilangan 10, itu ada angka 0 sampai dengan angka 9. Kalau misalkan basis bilangan 2, itu hanya ada angka 0 dan angka 1. Basis bilangan 3, itu ada angka 0, 1, dan 2. Nah, jadi tidak sampai angka basis bilangan tersebut. Kalau misalkan basis bilangan 4, itu adalah 0, 1, 2, 3. Nah, cukup sampai 3 aja. Dan seterusnya. Nah, contohnya ada bilangan. Bilangan tersebut akan diketahui basis berapanya, itu ditandai dengan angka kecil di bawah setelah angka tersebut, setelah bilangan tersebut. Contohnya 324 basis 10. Nah, nanti ada angka 10 kecil di bawahnya. Kalau misalkan basis bilangan 8, itu ditandai dengan angka 8 kecil di bawahnya. Kalau basis bilangan 2, ada angka 2 di bawahnya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau basis bilangan 10 atau basis bilangan pada umumnya itu tidak ditandai dengan dituliskan angka 10 di bawahnya, karena sudah menjadi sebuah bilangan yang umum. Nah, misalkan ada bilangan 324 basis bilangan 10 dan 324 basis 8. Apakah kedua bilangan itu sama? Tentu tidak, karena yang satu basis 10, yang satu basis 8. Nah, pembahasannya seperti ini. Ada bilangan 324 basis 10. Nah, jika dijabarkan dalam bentuk pangkat, itu adalah 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 4 dikali 10 pangkat 0. Loh, kenapa pangkat tertingginya itu 2? Nah, untuk menentukan pangkat tertingginya itu dilihat dari jumlah digit bilangannya. Jika digit bilangannya itu 3, maka pangkat tertingginya itu adalah 2. Jika digit bilangan itu 4, maka pangkat tertingginya itu 3. Nah, jadi formulanya adalah digit bilangan dikurangi 1 adalah pangkat tertingginya. Begitu. Nah, sekarang 324 basis 8. Nah, berarti 3 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 4 dikali 8 pangkat 0. Nah, kenapa yang satu itu dikali 10, yang satu lagi dikali 8? Nah, lihat lagi dari basisnya. Kalau misalkan basis 10, itu dikali 10. Kalau misalkan basis 8, itu dikali dengan 8. Kalau misalkan basisnya 3 gimana? Maka dikali dengan 3. Nah, bentuk pangkat tadi, itu bisa dipakai oleh bilangan dengan basis tertentu, itu diubah menjadi bilangan basis 10. Nah, contohnya 324 basis 6. Nah, maka sama dengan 3 dikali 6 pangkat 2 ditambah 2 dikali 6 pangkat 1 ditambah 4 dikali 6 pangkat 0. Nah, maka hasilnya 108 ditambah 12 ditambah 4. Hasilnya adalah 124 basis 10. Nah, maka sudah berbeda tuh antara 324 basis 6 dengan diubah
ke dalam basis 10 menjadi 124 basis 10. Nah, selanjutnya kan tadi kita sudah bisa merubah dari basis tertentu ke basis desimal. Nah, sekarang sebaliknya nih, dari basis desimal atau basis 10 itu dirubah ke basis tertentu. Contoh, 161 basis 10 itu diubah ke basis 2 atau basis biner namanya ya. Nah, gimana caranya? Nah, pertama-tama yang biasa saya siapkan adalah kita tulis dulu adalah basis, hasil, dan sisa. Nah, 161 itu kita tulis dulu di hasil. Nah, di hasil, kemudian kita bagi 2. Nah, kenapa kita bagi 2? Nah, karena kita akan mengubah ke basis 2, yaitu biner ya. Jadi kita bagi 2. Nah, kemudian 161 dibagi 2 adalah 80. Sisa 1. Nah, kemudian 80 dibagi 2 lagi, hasilnya 40, sisanya 0. Kemudian 40 kita bagi 2 lagi adalah 20, hasilnya 0 juga. Kemudian 10 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5, sisanya tetap 0. Kemudian 5 dibagi 2 lagi, hasilnya 2, tetapi sisa 1. Karena 5 dibagi 2 kan 2. Nah, ada sisa 1. Kemudian 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, sisanya 0. Kemudian, nah bagaimana cara menulisnya? Menulis hasilnya ini. Nah, kita tulis dari bawah ke atas. Oke, dari bawah ke atas. Hasilnya adalah 1 0 1 0 0 0 0 1 basis 2. Nah, ini merupakan basis 2 itu merupakan bilangan biner ya, yang terdiri hanya 2 angka, yaitu 0 dan 1. Oke, ke contoh yang lain. Contohnya adalah 453 basis 10 itu dirubah ke basis 5. Nah, kalau tadi dibagi 2, sekarang dibagi 5. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu basis, hasil, dan sisa. Kemudian kita tulis 453-nya di hasil. Nah, 453 dibagi 5 itu adalah 90, sisanya 3. Nah, kemudian 90 dibagi 5 itu 18, sisa 0. Kemudian 18 dibagi 5 itu sisanya itu hasilnya 18 dibagi 5 hasilnya 3, sisanya 3. Kemudian 3 dibagi 5 itu 0, sisanya 3. Nah, maka selesai sampai situ, berarti nulisnya dari bawah juga. Jadi 3 3 0 3 basis 5 gitu. Nah, kemudian bagaimana jika kita mau merubah basis tertentu ke basis tertentu juga? Atau misalkan kita mau merubah basis 4 ke basis 5 contohnya. Nah, itu kita tidak bisa secara langsung merubah ke basis, misalkan dari basis 4 ke basis 5, itu tidak bisa. Maka harus melalui basis desimal. Nah, jika ingin merubahnya, itu kalian ubah dulu, misalkan dari basis 4, kalian ubah dulu ke basis 10 atau basis desimal. Nah, dari basis desimal, kalian ubah lagi ke basis 5, seperti itu. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, contohnya adalah 324 basis 5 akan diubah ke basis 3. Nah, kita tidak bisa langsung kan, jadi kita harus ubah dulu ke desimal. Oke, kalau misalnya ke desimal gimana? Bilangan 324 memiliki 3 digit, artinya memiliki pangkat tertinggi adalah 2. Nah, berarti
3 dikali 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 dikali 5 pangkat 0. Oke, ketemu hasilnya adalah 89 basis 10. Nah, 89 basis 10 ini itu diubah ke bentuk atau ke basis 3. Yaitu sama seperti tadi caranya, kita siapkan dulu basis, hasil, dan sisa. 89 dibagi 3 hasilnya 29. Nah, 29 itu bersisa berapa? Bersisa 2. Kemudian 29 kita bagi lagi, kita bagi 3 lagi, yaitu 9. Bersisa 2 lagi. Kemudian 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3, sisanya 0. Kemudian 3 dibagi 3, sisanya 0 juga. Nah, kemudian tadi terakhir 3 dibagi 3 kan 1 ya. Nah, jadi cukup sampai situ. Nah, kita tulis dari bawah. Jadi 1, 0, 0, 2, 2. Basis 3. Seperti itu. Saya rasa pembahasannya sudah cukup sampai sini saja. Videonya takut terlalu lama. Terima kasih yang sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.